Tapi geli saya campur bahagia. Natalius Pigai ditampar sama kakaknya sendiri, plok gitu. Itu kalau orang waras itu mak jelek rasanya. Saya tidak sembunyi-sembunyi. Saya bangga punya adik yang bernama Natalius Pigai. Saya bangga pemahamannya luas dan dia mengerti banyak soal. Bagus dan orangnya vokal. Bagus, itu modal besar untuk kita membenahi tanah Papua dan membenahi bangsa ini. Cuma saja dia tidak jujur terhadap dirinya. Kita butuh, kita kritis tapi harus jujur pada diri kita sendiri. Kenapa dia berani menunjuk kesalahan itu hanya pada pemerintah Republik Indonesia? Tapi saudara-saudaranya memimpin tanah Papua tidak pernah dia tunjuk batang hidung mereka. Bahwa mereka penyebab dari kegagalan dana Otsus itu. Tidak pernah mendarat di tangan rakyat Papua. Khususnya orang asli Papua. Karena saya melihat bahwa dia munafik. Dia hanya bisa mengungkit kesalahan disebabkan oleh Presiden Jokowi. Tetapi yang dilakukan oleh gubernurnya, bupati-bupatinya tidak pernah dia persoalkan. Dia memelihara kemunafikan. Saya minta adik-adik untuk jujur, kita harus kritik dan otokritik. Kalau kita bisa kritik orang lain, kita harus kritik diri kita sendiri. Saya pun siap untuk dikritik. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, sudah melihat video yang tadi, saya geli sebetulnya. Tapi geli saya campur bahagia. Natalius Pigai ditampar sama kakaknya sendiri, plok gitu. Itu kalau orang waras itu mak jelek rasanya. Kalau orang lain menampar kita mungkin masih bisa berkelit, berargumentasi, kemudian ngeles ke sana kemari. Tapi kalau kakaknya sendiri yang tahu dia seperti apa, kemudian mengkritisi Natalius Pigai, nah ini baru masalah. Sahabat Indonesia, Natalius Pigai pernah menjadi komisioner Komnas HAM hanya 1 periode. Setelah itu dia menjadi oposisi. Kemudian setiap saat narasinya selalu menghujat Presiden Jokowi dan pemerintahnya, apapun yang dikatakan Presiden. Presiden sudah melakukan banyak hal di Papua, tetap saja dikritisi, malah dengan kata-kata yang sangat kasar dan keras begitu ya. Pada saat dikritisi Presiden Jokowi saya tidak ada masalah. Memang kadang-kadang tidak proporsional sebetulnya. Tapi harus saya akui, Natalius Pigai ini punya syarat kepentingan. Jadi tidak pernah murni, tidak pernah objektif, dan tidak pernah mempunyai tujuan yang baik untuk mengkritisi presiden seperti apa. Nah, sekarang baru terkuak bagaimana dia sebetulnya. Apa yang dikatakan oleh kakaknya itu sangat mengena sekali. Jelek kalau orang Jawa bilang. Kenapa? Memang benar tidak objektif. Mengapa yang dikritisi hanya Presiden Jokowi? Mengapa tidak pernah mengkritisi orang Papua yang tidak menjalankan amanah undang-undang dengan baik? Mulai gubernurnya, bupatinya, atau mungkin para kepala dinasnya. Sehingga dana Otsus yang sekian puluh triliun, sekian puluh tahun ini tidak berdampak apa-apa dan tidak dirasakan oleh masyarakat. Kalau pemerintah pusat sudah berbesar hati memberikan dana Otsus untuk masyarakat Papua, seharusnya Natalius Pigai harus mengkritisi apakah gubernur dan jajarannya sudah benar-benar menjalankan amanah sehingga dana Otsus ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kalau masyarakat tidak menerima, nah ini masalah. Jadi sasaran kemarahan atau kritik dari Natalius Pigai selama ini salah sasaran.
Dia hanya menghujam, menembak, mengkritisi Presiden Jokowi. Tapi bungkam, mingkem, tidak berbuat apa-apa untuk mengkritisi aparat Pemda setempat. Ini ada apa? Nah, ini menjadi pertanyaan. Karena Natalius Pigai selama ini yang seperti saya sampaikan, syarat kepentingan, sehingga orang menduga-duga jangan-jangan ini settingan semua ini. Ini memang diorder untuk marah-marah, untuk mengkritisi. Jadi apa yang dikatakan kakaknya itu benar. Jadi Natalius Pigai tolong introspeksi diri, mawas diri. Apa yang dikatakan kakak Anda itu benar-benar sangat objektif dan menurut saya setuju sekali. Boleh mengkritisi presiden, seperti saya juga sering melakukan, tapi untuk hal-hal yang baik, kita harus proporsional juga, harus fair. Jangan hanya mengkritisi atas dasar kebencian atau kepentingan tertentu. Nah, ini yang menjadi masalah Natalius Pigai ini. Saya bahagia, saya terima kasih kepada kakaknya Natalius Pigai sehingga bisa menyuarakan suara saya yang selama ini sering mengkritisi Natalius Pigai, tapi dia tidak merespon, tetap bergeming. Jadi menurut saya ini adalah tamparan yang pas buat Natalius Pigai untuk membangun narasi secara positif, tidak pilih kasih, dan tolong syarat kepentingannya ini dikurangi karena Anda ini kalau mengkritisi tidak terlalu cantik gitu kemasannya, kelihatan sekali siapa yang mengorder, kelihatan sekali muatannya kemana, kelihatan sekali kepentingannya apa. Jadi kalau kritik Anda tidak pernah direspon ya wajar, karena mungkin presiden atau yang lain melihat orang ini hanya menyalak sesuai dengan order dari kelompok tertentu atau orang tertentu, atau ada kepentingan pribadi tertentu. Nah, ini sama sekali tidak objektif, selama ini hanya subjektif dan milih-milih. Saran saya kepada Natalius Pigai, tetap bersuara untuk menjaga kebenaran, hati nurani, dan tolong bersuara juga untuk menjaga masyarakat Papua. Kemana dana otsus ini? Apakah benar-benar nyampe ke masyarakat atau tidak sama sekali? Tapi saya menduga apa yang dikatakan kakaknya benar, bahwa masyarakat selama ini tidak menikmati dana otsus yang puluhan triliun itu. Lalu kemana dana otsus? Nah, sebagai putra Papua, Natalius Pigai mempunyai hak untuk mempertanyakan itu kepada gubernur, bupati, atau siapapun lah di sana. Jadi, pinter-pinter mengkritisi, jangan salah sasaran, akhirnya dipermalukan. Oleh siapa? Oleh saudara sendiri. Ini baru rasa. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya dan saran saya kepada Natalius Pigai dan apresiasi saya kepada kakak dari Natalius Pigai, bahwa ini menjadi pembelajaran buat siapapun yang mengkritisi agar bersifat objektif dan tepat sasaran. Jangan sudah tidak objektif kemudian salah sasaran. Malu luar biasa kalau saya. Siapapun dia, kalau yang waras pikirannya, waras akal sehatnya, pasti malu kalau dikuliti oleh saudara sendiri. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi semacam introspeksi diri buat kita dan untuk Natalius Pigai juga. Jangan bersuara asal dan akhirnya Anda kena batunya. Terima kasih. Jangan lupa pakai masker. Masker saya double. Untuk apa? Melindungi dari paparan varian Delta dari virus corona. Ini penting sekali. Karena apa? Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, dan masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Eskam.